Sahabat Investment Channel. Channel ini merupakan wadah untuk belajar investasi dan mengerti tentang aspek-aspek dari investasi. Thank you for coming to this channel. I hope that you keep up with the daily video I post, subscribe, and share your links with Tusi that need to hear it. Your comments are my oxygen. Thank you. Banyak yang bertanya, bagaimana mengalokasikan cash flow setiap bulannya? Berapa persen untuk ini dan berapa persen untuk itu? Yang paling penting untuk diperhatikan adalah susunan prioritasnya, karena porsi pengeluaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan tiap rumah tangga yang berbeda-beda. Tapi sebagai rumusan, Anda boleh ikut porsi pengeluaran seperti berikut ini. Setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji, alokasikan dulu untuk pengeluaran sosial seperti zakat dan sedekah. Besarnya mulai dari 2,5% sampai 10%. Mau lebih besar dari itu pun boleh-boleh saja. Makin besar, makin baik tentunya. Prioritas kedua untuk pembayaran cicilan hutang. Ingat ya, hutang yang sehat itu tidak boleh lebih dari 35% penghasilan bulanan. Selanjutnya yaitu saving. Yang dimaksud dengan saving adalah tabungan, investasi, dan asuransi. Pokoknya pengeluaran yang baru akan dinikmati di masa depan ya. Catat ya, di masa depan. Besarnya minimal 10%, tapi biasanya itu masih kurang loh. Mungkin mulai dari 10% dan boleh ditingkatkan sampai 30% ya. Sedangkan sisa dari semuanya boleh dihabiskan untuk biaya hidup. Secara matematis, sisanya menjadi berkisar antara 40% sampai dengan 60%. Bagaimana kalau penghasilannya bukan dari gaji? Sebagai pengusaha misalnya, kan tidak memiliki gaji yang tetap. Pengusaha harus bisa menggaji dirinya sendiri, minimal membuat patokan berapa keuntungan yang bisa dibawa pulang tanpa mengganggu operasional usahanya. Juga untuk patokan, kalau saya buka cabang baru, pimpinan di cabang sana ya gajinya kurang lebih sama seperti saya. Nah, agar lebih jelas, kita simak dua contoh berikut ini. Sebagai contoh, sebut saja namanya si Joko, seorang karyawan di sebuah perusahaan dengan penghasilan 3 juta per bulan. Menabung setahun terakhir ini dengan Rp600.000 per bulan dan punya saldo tabungan sampai 10 juta di rekening banknya. Agar tidak tergoda untuk menggunakan tabungannya, Joko memisahkan antara rekening tabungan dan rekening gajinya yang digunakan untuk keperluan transaksi bulanan. Apa yang sebaiknya Joko lakukan sekarang? Mengatur cash flow dengan baik, mengalokasikan dari gaji untuk zakat dan sedekah, juga menunaikannya kepada mereka yang berhak. Insya Allah, kebiasaan ini akan menumbuhkan rasa syukur dan meningkatkan empati. Semakin besar syukurnya, semakin besar pula penambahan nikmatnya. Dan semakin tinggi tingkat empati, semakin pula jauh dari sifat boros. Penting ya. Prioritas kedua adalah untuk pembayaran cicilan hutang. Karena pos yang ini risikonya tinggi, jika tidak dibayar atau terlambat bayar, pasti ada denda ya. Sebaiknya pos yang ini tidak lebih dari 1/3 penghasilan. Berapapun penghasilannya, prioritas ketiga dari alokasi cash flow adalah untuk saving rutin. Dalam kasus Joko ini, dia alokasikan 600.000 alias 20% dari penghasilan untuk saving rutin. Tujuan awal savingnya adalah untuk mengisi saldo dana cadangannya. Jika saldonya sudah cukup, maka dia bisa mengalokasikan selanjutnya untuk membeli reksadana setiap bulan. Rekening tabungan Joko yang berjumlah 10 juta, ya bisa diambil 1 juta untuk beli reksadana ya. Dan sisanya 9 juta dibiarkan di dalam rekening tersebut sebagai dana cadangan. Selanjutnya setiap bulan Joko mengalokasikan savingnya untuk pembelian reksadana secara rutin. Simpel aja kok, tinggal isi form untuk pembelian reksadana dengan debit otomatis dari rekening tabungan. Jika ini dilakukan dengan rutin selama 3 tahun misalnya, Joko bisa punya dana sekitar 25-30 juta
Ini dengan asumsi pertumbuhan reksadananya 15-25% per tahun ya. Lumayan kan, bisa untuk DP rumah atau mobil, bisa juga untuk daftar haji atau berangkat umroh. Nah, sisanya masih ada 1,3 juta. Ini boleh Joko habiskan untuk biaya hidup karena sudah bersedekah dan juga sudah bayar hutang, terus sudah saving. Nah, sisanya lebih enak untuk dihabiskan tanpa rasa bersalah. Lalu bagaimana membagi biaya hidup ini ke dalam pos-pos seperti konsumsi, transportasi, hobi, dan lain-lain? Tidak ada jawaban generik untuk ini, karena perbedaan pola hidup dan pola kerja seseorang akan mempengaruhi banyak ke cash flow-nya. Yang kerja di Jakarta dan tinggal di Tangerang akan besar biaya transportnya tapi kecil biaya hidupnya. Yang tinggal dan kerja di Jakarta akan lebih kecil biaya transportnya dibandingkan dengan biaya makan dan sewa rumahnya. Nah, beda cara si Joko, beda lagi cara si Bowo mengatur uangnya. Bowo ini seorang pengusaha muda yang hitung punya hitung bisa mengantongi keuntungan bersih sampai 6 juta per bulan untuk dibawa pulang. Yang dimaksud dengan penghasilan bersih tentunya adalah gaji Bowo dari bisnisnya sendiri, tanpa mengganggu biaya-biaya operasional bisnis, tanpa mengganggu pembayaran ke supplier, dan di luar biaya pengembangan bisnisnya sendiri. Bowo benar-benar pisahkan antara uang pribadi dan uang bisnis. Sebagai pengusaha, Bowo sadar betul risiko keuangannya lebih besar daripada karyawan. Harus punya asuransi sendiri, punya cadangan yang lebih besar, dan bersiap untuk keuangan yang naik turun kalau bisnisnya sedang lesu. Mau tahu bagaimana Bowo mengatur uangnya? Silahkan disimak ya. Pertama, harus ada sistem untuk mengatur penghasilannya dari bisnis. Bowo menggaji dirinya sendiri sebesar 6 juta per bulan. Dari omset bisnis yang diperoleh, sebagian tetap diputar dalam bisnisnya untuk pembayaran ke supplier dan operasional. Sebagian untuk membayar gajinya sendiri, dan sisanya masuk ke dalam rekening cadangan bisnis. Jika omsetnya di bawah target, kadang ia harus mengambil dari rekening cadangan untuk menutupi kekurangannya. Rekening cadangan ini diisi kembali saat penjualan di atas target. Jika penjualan di atas target dan cadangan juga mencukupi, ia bisa investasikan kelebihannya. Untuk membayar zakat dan sedekah, kita asumsikan saja Bowo alokasikan zakat dan sedekahnya sebesar 1 juta per bulan. Selain sebagai rasa syukur, sedekah juga melancarkan rezeki, begitu kata si Bowo. Alokasi kedua yaitu untuk cicilan hutang. Kebetulan Bowo saat ini sedang membeli rumah dengan KPR syariah yang cicilannya 1,5 juta per bulan. Dia sengaja membeli rumah walaupun masih single. Karena yang namanya rumah, kenaikan harganya lebih cepat dari kenaikan inflasi pada umumnya. Selain itu, bisnis itu berisiko tinggi, maka ia kunci keuntungannya dengan membeli properti. Kalau sudah lunas, properti juga bisa dijadikan anggunan. Prioritas ketiga yaitu saving. Yang masuk dalam kategori saving adalah tabungan, investasi, dan asuransi. Mengingat dirinya adalah seorang pengusaha, Bowo harus punya asuransi kesehatan, selain juga berinvestasi untuk masa depan. Bowo ikut program asuransi kesehatan dari BPJS. Sedangkan untuk investasinya, Bowo pilih berinvestasi ke reksadana. Kenapa? Karena reksadana sangat fleksibel dan bebas pajak. Sebagai pengusaha, kadang omset Bowo meningkat di bulan-bulan tertentu. Berapapun kenaikan omset, biaya hidup jangan ikut-ikutan naik ya, karena susah diajak turun lagi, right? Lebih baik naikkan saja jatah untuk investasinya, sehingga yang Bowo lakukan adalah mengalokasikan 1 juta per bulan secara rutin untuk membeli reksadana. Dan setiap kali terima omset yang lebih besar dari targetnya, ia juga mengambil keuntungan untuk membeli reksadana yang bagus dan syariah tentunya. Hebatnya lagi, dia itu konsisten dan telaten. Bukan gelora euforia sesaat saja karena barusan nyimak buku atau seminar. Dan seperti biasa, yang namanya biaya hidup itu ya sisanya saja. Setelah bersedekah, bayar cicilan hutang, dan saving. Itu artinya dari penghasilan 6 juta Bowo boleh menghabiskan 2.440.000 untuk biaya hidupnya.
Spending dengan tenang kan, tanpa merasa perlu bersalah. Oke, thanks watching for my video. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe supaya terus membantu channel Investment Channel terus berkembang dan terus memberi berita tentang seputar investasi. Oke, see you next time. Terima kasih.